pemirsa She Magazine, it's time for sharing and empowering dari kami berdua dari studio VOA di Washington DC bareng saya Vina Muptadi. Dan juga bersama saya Ian Umar, senang sekali ketemu dengan pemirsa She Magazine. Ada banyak yang kami pengen ceritakan di sini. Dan dari pengalaman pribadi ataupun juga dari pengalaman yang lain-lain. Dan juga pasti liputan-liputan menarik hanya ada di She Magazine ya. Iya dong pastinya. Ini sekarang udah masuk ke musim-musim di akhir tahun itu semakin dingin. Kalau anak-anak kelas SMP, kebetulan anakku masuk ke usia SMP. Terus? Itu udah sekarang rame yang namanya outdoor field trip. Gitu, seru kan hiking sama anak-anak sekolah. Kamu ingat nggak zaman waktu SMP field tripnya kemana? Ada, biasanya cuma camping gitu loh. Camping ke daerah di luar, agak luar dari Jakarta. Dan camping pun juga harus diantar sama orang tua ke tempat campingnya karena nggak bisa, takut berpisah katanya. Udah gitu pagi-paginya udah dijemput lagi. Iya. Kamu kayak begitu juga pengalaman nih? Sama-sama, baru-baru ini aku ngerasain yang namanya camping perdana di Amerika sama anak sekeluarga. Basically pakai tenda, menarik juga sih ya. Dan ternyata dingin ya pemirsa, camping di Amerika dengan cuaca 40 derajat Fahrenheit di luar sana. Tapi anyway, ini pengalaman yang seru dan pastinya pemirsa juga punya pengalaman yang menarik bersama putra-putrinya, mungkin bisa jadi momen yang dikenang sepanjang masa. Iya benar sekali, dan tentunya di She Magazine kita akan menyampaikan liputan-liputan menarik. Tapi sebelumnya kita akan menyampaikan News Flash. 15 narapidana perempuan melakukan fashion show di Lembaga Pemasyarakatan Obrajes untuk merayakan Hari Perempuan Bolivia yang jatuh pada bulan Oktober. Sebagian mengenakan baju rajutan yang dibuat di dalam penjara dan dijual untuk mendapatkan penghasilan. Ratusan pemimpin dan perwakilan masyarakat adat perempuan dari 11 negara Amerika Latin dan Karibia berpartisipasi dalam KTT Perempuan Adat Abya Yala di Guatemala City pada Oktober. Mereka membahas aksi untuk melawan rasisme, diskriminasi, dan kekerasan, perebutan wilayah, dan dampak perubahan iklim. Astronot Italia Samantha Cristoforetti menjadi perempuan Eropa pertama yang memegang komando Stasiun Antariksa Internasional atau ISS. Ia mengambil alih peran itu dari astronot Rusia Oleg Artemyev. Cristoforetti akan menjadi komandan Eropa kelima di ISS. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine. Udah pernah nonton belum sih yang namanya KKN di Desa Penari? Waduh, itu horor sekali katanya. Dan saya juga dengar-dengar yang di Jakarta juga kalau nonton itu sampai ke bawah-bawah sama mimpi. Dan horornya ternyata sampai lo di Amerika. Karena film KKN ini diputar di bioskop di kota Los Angeles di Amerika dan juga di New York. Nonton nggak? Pengen nonton nggak? Aku belum sempat nonton. Aku mau kalau nontonnya rame-rame ya. Kayak banyak diaspora Indonesia yang ada di New York City. Ini rame-rame loh, menuhin satu bioskop di sana. Termasuk ternyata jurnalis VOA, Naratama juga ikutan nonton. Aku tahu pasti dia sengaja cari yang rame-rame tuh biar nggak kesereman. Nah pemirsa, langsung aja kita lihat gimana sih keseruannya nobar KKN di Desa Penari di New York. Pemirsa, sebuah film berjudul KKN di Desa Penari diputar di area Forest Hill, Queens, kota New York. Film ini menjadi menarik karena film ini diputar di bioskop biasa, di teater biasa, dan dijual tiket dengan harga yang sama dengan film-film Hollywood lainnya. Film ini berhasil mendatangkan perhatian dan banyak warga New York yang datang dari Queens maupun dari Manhattan dan juga dari Brooklyn datang ke sini untuk menonton film ini. Sejak akhir minggu lalu, film KKN di Desa Penari menjadi perbincangan para penggemar film Indonesia, khususnya film-film horor di kota New York. Film misteri produksi MD Pictures tentang kisah sekelompok mahasiswa yang sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata di desa terpencil di Pulau Jawa ini berhasil masuk dalam jaringan distribusi film lokal Regal Theater dan disandingkan sejajar dengan film-film yang sedang diputar seperti Don't Worry Darling, Harry Potter, dan Avatar. Film yang sempat menjadi trending topik di Twitter dan menjadi box office di Indonesia ini mendapatkan sambutan bukan hanya dari diaspora Indonesia yang tinggal di area Queens, namun juga dari kawasan Manhattan, Long Island, dan Brooklyn. Well, maybe not the scariest movie. It was good. Special effects were good.
Snakes were scary. The women were pretty. It was good. Had everything you need in a horror movie. Aku sih seneng banget ya, terlebih-lebihnya itu pemilihan lokasi yang spektakuler menurut aku, apalagi aku kan nontonnya di US dan oh my god, jadi rindu rumah ya, rindu Indonesia. Storytellingnya bagus, I really like Tisa bagus banget akhirnya. Very good job untuk menarik perhatian orang yang nggak suka nonton film. Super good job. Lokasi bioskop Midway Regal Theater di Forest Hills yang merupakan salah satu kawasan urban dan tertua di kota New York ini adalah lokasi yang dekat dengan area pemukiman warga Indonesia yang tinggal di kota New York. Mereka melakukan nobar dan nonton bareng secara berkelompok dan memenuhi studio teater 7 yang mempunyai kapasitas 40 kursi. Kalau lihat sangat sulit ya untuk bisa distribute KKN di Amerika, nggak segitu mudah untuk dapat bioskopnya dan beberapa hal sampai mereka percaya bahwa KKN ini pantas dan ada penontonnya. Jadi di sini kami punya tantangan untuk film-film bagus, film-film berkualiti bagus, film Indonesia kita bisa mulai tayang di Amerika. Kalau animonya terjadi, why not? Dan mudah-mudahan strategi ini benar. KKN ini semoga memprakarsai film-film yang lain yang tanpa berbelit-belit bisa langsung masuk ke New York. Pemutaran selama 1 minggu dengan harga tiket $16 belum termasuk pajak tidak menjadi halangan. Yang pertama ini adalah mission kita, gimana KKN di Desa Penari ini bisa jadi sukses di Amerika. Naratama dan Andira Inaya, VOA, New York. Untung yang pada nobar di New York itu rame-rame ya. Jadi kan kalau ngeri bareng gitu, ada temennya. Soalnya yang nonton di LA nih, ada temen saya nonton di sebuah bioskop di Los Angeles itu sendirian pemirsa. Sandokir, asli benar-benar satu bioskop cuma dia doang manusia yang nonton di situ. Jangan diajarin untuk nari juga, diikutin sambil nari di KKN di Desa Penari itu. Serem banget loh filmnya, itu kan dari kisah nyata. Dan kalau nonton sendirian kayak begitu, aduh jangan. Aku nggak berani, harus sama bareng-bareng. Nobar itu untuk film horor itu harus kayaknya. Oke pemirsa, seru sekali kan tadi ngelihat gimana suasana KKN di Desa Penari diputar di bioskop-bioskop Amerika. Masih ada liputan-liputan menarik lainnya hanya ada di She Magazine. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine. Kali ini kita akan sharing tentang seorang perempuan ya. Dia ada di Amerika dan kayaknya penuh inspirasi buat kita semua dengan keterbatasannya. Ternyata dia adalah seorang tunanetra, disabilitas, tapi dia punya kemampuan untuk membanggakan orang-orang lain di sekitarnya dan juga dia juga bisa mengembangkan diri sendiri walaupun semua itu dilaluinya dengan cukup kesulitan dan banyak sekali ya. Iya, kita punya ceritanya. Namanya Martha Clemens pemirsa. Dia tinggal di negara bagian Virginia. Dan saat ini ia berprofesi sebagai penata rambut gitu. Jadi kerjaannya dia motong rambut gitu kan. Dan ini dijalani dengan susah loh awalnya. Karena kan tidak bisa melihat. Jadi dia harus belajar dari nol. Dia harus beradaptasi. Gimana cara menggunting yang bisa dirasakan gitu kan. Dan tapi kliennya ini juga sangat akomodatif dengannya dan banyak banget kliennya yang sangat puas dengan hasil karya dari Martha Clemens. Kita lihat. Before, I used to cut the hair like this, holding this and then cut up here, but I can feel the tension with the scissors here, so now I do it with the finger out and the tension inside so I can feel when the scissors are cutting, see? Inside my finger, not outside. That trick I learned it on my own. My name is Martha Clemens. I am a hairstylist. I'm a mother of 2 and I've been blind for 15 years. I have my hair salon here at home
at Woodridge, Virginia. Yes, It's gonna be like higher. right there. I became a hairstylist more than 23 years ago, and I became blind in 2005. I had a pulmonary embolism. That means I had a black plaque that went to my lungs and my heart, and I was dead for 30 minutes. So the lack of oxygen killed my optic nerve. The doctors had to do a 7.5-hour open heart surgery. I woke up 3 days later blind. I was very scared. I was devastated. Before she became blind, I used to be her client. She does a good job. I feel comfortable, and it's a lot cheaper too. I just enjoyed spending time with her, talking, and she does my hair. So that's what I keep coming back. After I became blind, everything changed. The distance were different. The taste of the food was different. I even now recognize voices of my husband or my kids because they sounded different. And I couldn't do all the things that I wanted to do. I want to be a mom again. I want to be able to feed my kids and my husband. I wanted to be able to clean my home. I decided to go to the Virginia School for the Blind in Richmond, Virginia, and it was very scary. I had to live there for 9 months. When I was in the school, they always ask of you getting a job. My teacher kept saying, "Why don't you do hair? That's what you like to do." I said, "Hello, I'm blind. Nobody's gonna allow me to do hair." So she allowed me to cut her own hair. Everybody loved her hair. Students and teachers and counselors, people from the library, volunteers, everybody allowed me to cut their hair and practice on their hair. I need you to check the back. Very nice. You need to check the layers. I usually say to my clients, if you look good, I look good. Also, I wanted to say that she's so amazing that I have so much that I have learned from her. I mean, she cooks, she does everything, inspires me to do better. She is truly amazing. And it's a great human being. I usually prepare my family's meals by myself. This is difficult because I don't want to make messes. And there you go. To make sure, I have to touch everything, but I wash my hands all the time. I am always been a positive person, and I try to focus on the good. I do have good days and bad days, but I can tell you that it's been a long road with a lot of practice, a lot of crying. It took me a long time to be in the place that I am right now. I crochet scarves for the poor, the homeless. This keeps me busy with my hands doing something, and I feel like I'm doing something for somebody else. I love to volunteer. I love to help people. In different times, I go into different places and volunteer. Kathy, thank you so much for coming today and be my guardian angel. You're welcome. It was a mutual gift, Martha. You know that. She did cut my hair prior to her being blind, and that's how our relationship really started to grow. My husband gets his hair cut by her, and all the ladies at church get their hair done by her. So she's got quite a clientele now.
English, I need you to sign in. Martha is a marvelous volunteer, and there's always ways to accommodate people with disabilities so that they can fully participate and be valued as a volunteer. I do believe that everyone has a need to be needed. She has an incredibly warm personality, so she makes people feel very much at ease. You can pray for the peace in the world. I am in a good place at this time of my life. I am proud blind person. I am a person that knows what I can do and what I cannot do, and I'm fine with it. I'm returning these books to the library. Mail it back. I am happy because I'm alive, and I'm very thankful to God that I'm able to do all I do. Saya suka banget tuh ya semangat dari Martha Clemens ya, meski memiliki keterbatasan tapi dia tidak merasakan itu sebagai batasan untuk berkembang, untuk mengembangkan diri dan berkontribusi pada masyarakat juga. Ya, bayangkan sebagai seorang tunanetra dia tidak bisa melihat gitu dengan tiba-tiba pada usia yang sudah dewasa, dan kemudian dia harus belajar ya menjadi seorang tunanetra, dan itu harus dilaluinya dengan penuh tantangan, tapi dia semangat dan bisa bangkit, dan malahan dia juga aktif untuk sebagai seorang relawan di aktivitas lainnya ya. Sangat inspiratif, perempuan yang sangat inspiratif bagi kita semua. Dan pemirsa She Magazine, kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo pemirsa, welcome back di She Magazine, sharing and empowering. Ian, mau makan-makan? Oh, diajak nih, mau kemana kita? Ayo, kita ke New York City. Wah, ya. seru. Seru banget karena di sana lagi ada acara yang namanya Festival Makanan atau Festival Kuliner Indonesia. Ini sebuah acara yang diadakan oleh diaspora Indonesia yang ada di New York, dan acaranya di daerah Manhattan. Rame dong? Rame, karena itu di pusat kota New York, di New York City, tepatnya di Upper East ya, Manhattan, dan satu jalan ditutup sama komunitas Indonesia untuk pamer dengan makanan-makanannya, dan juga mengundang sekitar kayaknya ada 1.000 orang datang ke sana. Ramai banget ya, 1.000 orang seperti itu. Dan makanan-makanan apa yang dilihat dan acara-acara apa yang disajikan di festival kuliner ini, kita lihat dalam liputan berikut. Pemirsa, baru-baru ini diaspora Indonesia di kota New York kembali mempromosikan budaya dan kuliner Indonesia melalui festival bernama New York Indonesian Festival. Sekitar 1.000 orang warga New York datang membeli makanan dan menikmati pertunjukan seni tradisi Indonesia. Festival yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat New York Indonesian Festival ini menutup ruas Jalan 68 Street, Upper New York, tepat berada di depan kantor perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI New York. It's great so far. It seems like a lot of people like it. There's long lines, but the food is good. And satay and rice cakes, and then we got some fritters that we've already eaten because they were delicious. Di atas panggung pertunjukan tampil berbagai pertunjukan, mulai dari tarian tradisional Indonesia, live music, hingga penampilan penyanyi dangdut asal Amerika. Para penonton ikut bergoyang. Organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika atau Permies New York juga turut berpartisipasi dalam acara ini. Mereka menjual minuman khas yang diracik sendiri. Profits from this booth is going to be given towards like Indonesian student events. Like the rest of the proceeds that we have, we donate to charity, and then we'll pick a charity at the end of the year for that. Kedepannya sih, kalau saya sendiri personally, kita akan terus membuat. Meskipun Indonesian Street Festival bakal dilaksanakan lagi dengan konsul jenderal yang baru. Jadi hopefully kalau mungkin di tempat yang sama,
tapi bulan yang berbeda. Acara ini cukup berkesan ya karena banyak sekali vendor-vendor yang hadir gitu ya. Kita ada 9-10 vendor makanan dan juga ada beberapa vendor yang budaya gitu. Dan ini sangat bertepatan banget dengan acara program KJRI gitu, program Indonesia Spice of the World. Jadi salah satu tujuan kami adalah bagaimana bisa meningkatkan ekspor rempah-rempah Indonesia ke luar negeri, termasuk meningkatkan jumlah restoran Indonesia di luar negeri. Naratama, Andira Inaya, dan Randy Wicaksana, VOA New York. Kuliner Indonesia memang sudah dikenal banyak sama warga Amerika, tidak hanya di acara-acara seperti festival seperti itu, tapi juga kayak food truck itu sudah banyak ya, nggak cuma ada di New York, tapi juga ada di Washington DC ada food truck yang cukup terkenal ya. Ada, ini deket kantor kita sekarang ini juga ada nih yang lagi mangkal di Pengkolan pemirsa, dan nama food trucknya adalah Arnis Kitchen. Ini milik diaspora Indonesia Muhammad Fahri Raja Bintang. Ini spesialisasi dari food truck ini adalah menawarkan makanan Minang gitu kan. Menarik banget kan, dan pengen tahu nggak sih lidahnya orang Amerika suka nggak ya dengan makanan-makanan yang pedas kayak gini. Yuk kita ke lapangan National Mall yang ada di Washington DC untuk melihat food trucknya. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu, jadi berdasarkan informasi itu, mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnis Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke dunia. Betul. Fahri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, dan tim VOA. Pemirsa She Magazine, senang sekali kita bisa bersharing dan berbagi cerita dan saling menginspirasi di She Magazine. Namun sayangnya kami berdua harus pamit dulu. Kita akan ketemu lagi di She Magazine berikutnya. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi bareng sama kru VOA yang bertugas hari ini. Pamit dulu, kita akan sharing and empowering lagi minggu depan. Dadah.